Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini masuk ke materi praktikum ke-10 ya. Nanti pada materi ini yaitu kita mulai pengenalan objek, menggambar objek 3 dimensi ya. Oke, langsung saja saya mulai. Nanti yang hari ini yang kita pelajari ini pendahuluan, nanti ada mengenai perintah extrude, kemudian advance extrude ya, di perintah tambahan di extrude. Nah, pendahuluan yang membuat objek 3 dimensi itu yaitu menambahkan dimensi tingginya ya. Jadi kalau kita 2 dimensi kan hanya cuma datar saja. Nah, ini kita tambahkan tingginya, artinya kita sudah membuat gambar 3 dimensi ya, atau tebal thickness pada sebuah objek 2 dimensi ya. Nanti misalkan di sini ada kotak seperti ini, nah kita hanya menambahkan tingginya ini aja. Nah ya, nah ini sudah jadi dari gambar 2 dimensi menjadi gambar 3 dimensi ya. Nah, koordinat dalam gambar AutoCAD 3 dimensi itu ada 3 sumbu acuan, yaitu X, Y, dan Z. Nah, biasanya kalau kita gambar kan hanya cuma X sama Y saja ya. Nah, ini Z ya, ada Z-nya. Nah, ini Z-nya itu tingginya tadi ya. Nah, ada 2 jenis objek 3 dimensi, yaitu solid atau padat. Nah, seperti ini. Nah, ini kan padat ya. Kemudian atau yang kedua surface, jadi hanya permukaan luar saja atau berongga ya. Contohnya seperti ini, kayak rantang tuh ya, itu surface artinya berongga ya. Nah, persiapan, aktifkan tombol view, klik kanan pada toolbar akad view ya, jadi supaya kita nanti lebih mudah ya menggambar 3 dimensi ya. Nah, langsung aja ya, jadi langsung aja di AutoCAD-nya kita buka di toolbar ini, kita klik kanan, kemudian akad. Nah, ini pilih view. Nah, otomatis muncul toolbar baru ya. Misalkan ini saya masukkan di sini. Nah, ini menu-menu dari supaya kita bisa mengoperasikan nanti yang mengedit, menampilkan gambar 3 dimensi ya. Kemudian nah, ini tadi ya sama ya tampilannya. Nah, jadi gambar di AutoCAD dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Jadi view atau sudut pandang atau view ya. Jadi misalkan dari top ya, atas, dari bawah atau bottom, kemudian dari kanan ya atau right, dari kiri itu left ya. Kemudian front itu depan, back itu belakang. Nanti gambar 3 dimensi kan bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Nah, ini tombolnya. Jadi yang ini tadi top, ini button, kemudian right, kanan, left, kiri, kemudian front, kemudian back ya. Ini terakhir back ya. Nah, kemudian ya, contohnya seperti ini tampilannya ke 3 dimensi ya. Jadi bisa dilihat dari atas, bawah, samping kanan, samping kiri, top, depan, belakang ya. Nah, ini kalau dilihat dari atas seperti ini ya. Misalkan kalau misalnya gambar kotak ini ya, kubus ini atau balok ini ya. Nah,
Otomatis yang dilihat kalau dari atas ya kelihatannya seperti ini ya. Kemudian kalau dari samping sini ya berarti ya ini tadi ya sini. Terus dari belakang atau depan, nah ini sisi ini sama sisi yang ini ya. Kemudian gambar di AutoCAD juga dapat dilihat dari secara isometri, yaitu sudut pandangnya, yaitu memandang objek 3 dimensi dengan sudut 45 derajat dari salah satu sisinya, yaitu namanya di sini ada SW isometri ya, Southwest isometric, SE isometri, South East isometric, NE isometric, North East isometric ya. Kemudian NW isometri, Northwest isometric. Nah, toolbarnya di sini ya. Ini West, East, North. Ya. Nah, ini tombolnya. Nah, kalau tampilannya SW isometric, nah tampilannya seperti ini ya. Contohnya. Kalau SE isometric tampilannya seperti ini. Kalau NE isometric seperti ini kan berubah ya. Nah, ini kan berubah ya. Nah, ini NW isometric. Tuh. Nah, dan kita mulai perintah untuk menggambar 3 dimensi yaitu extrude ya. Nah, extrude adalah perintah di AutoCAD untuk membuat objek 3 dimensi solid dari beberapa objek 2 dimensi. Jadi objek 2 dimensi yang bisa diekstrud secara langsung adalah cycle, rectangle, objek geometri yang dibuat dari polyline, polygon, sama ellipse ya. Jadi artinya yang sudah tidak berongga ya, jadi nyambung semua garisnya ya. Nah, itu baru bisa digambar 3 dimensi ya. Tapi kalau berongga tidak bisa ya. Nah, itu. Jadi yang perlu diperhatikan itu ya, jadi dalam menggambar 3 dimensi maka bentuk gambarnya yaitu harus tidak boleh terputus ya garisnya. Nah, perintah extrude itu adanya di ini modeling ya. Jadi CAD Kentang nanti kita tampilkan dulu supaya nanti lebih mudah dalam memanggil perintahnya ya. Nah, kita panggil di toolbarnya. Oke, saya buka lagi AutoCAD-nya. Yaitu dimana tadi di klik kanan di sini ya toolbar, terus akad, kemudian di sini modeling ya. Nah, otomatis di sini ada perintah extrude ya. Kita taruh di sini misalkan. Nah, sudah. Kemudian kita coba membuat gambar 3 dimensi dari poligon segi 5 ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pertama kita tekan tombol extrude, perintah extrude di toolbar solid dan pilih objek-objek yang ingin di extrude ya. Kemudian kita tekan enter untuk mengakhiri objek, ketik T ya. Nah, kemudian masukkan nilai tapernya 0, masukkan nilai height-nya atau tingginya, misalkan 200 atau 500 misalkan ya. Kemudian klik tombol SW pada toolbar view ya. Nah, ini. Nah, nanti hasilnya kan seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Pertama kita menggambar gambar poligon ya. Segi 5, maka kita ketikkan di sini 5 ya. Kita ketikkan di
sini 5 ya. Nah, kemudian kita tentukan di sini ketikan I ya. Nah, dulu kan sudah pernah gambar poligon ya. Kita isi di sini I. Huruf besar, huruf kecil sama aja kan ya. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, sudah, setelah itu kita jalankan perintah extrude tadi ya. Perintah extrude tadi di mana? Nah, di sini ya, tadi extrude. Terus kita pilih objeknya. Nah, setelah itu tekan enter ya. Enter, nah muncul. Kita ketikkan tadi apa? T ya, untuk menentukan nanti T. Terus enter. Nah, ini tadi kita ngisi 0 dulu ya. Nah, typer ini kita isi 0, kemudian ini misalkan 600 ya. Kemudian enter ya. Nah, ini nggak kelihatan, ini sudah jadi gambar 3 dimensi. Kita lihat baru yaitu di ini isometri ini. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi sudah jadi gambar 3 dimensi ya. Itu ya. Nah, kemudian ulangi langkah yang sama tadi di atas dengan mengganti nilainya 5 dan taper 5. Nanti silahkan dicoba sendiri nih ya, buat latihan ya. Yang ulangi langkah yang sama juga, kalau misalkan ini diganti 5 dan tapernya min 5, nanti apa yang terjadi ya. Jadi kalau yang pertama itu nanti hasilnya Nah, oke. Kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu advance extrude ya. Nah, nanti syarat membuat gambar 3 dimensi yaitu harus solid ya, harus tidak boleh gambarnya garisnya terputus ya. Jadi harus full. Nanti bagaimana kalau misalnya kita menginginkan bentuk yang selain tadi ya, selain lingkaran, kotak ya. Nah, itu bisa kita lakukan, tapi harus kita jadikan menjadi gambar yang solid ya, atau nyambung ya garisnya ya. Yaitu kita bisa menggunakan perintah pedit ya. Nah, kemudian tadi di AutoCAD 2007 kita ketikkan perintahnya pedit, kemudian klik salah satu objeknya, lanjutkan yes, kemudian ketik J itu join ya, pilih objek-objeknya. Bila semua sudah terpilih, tekan enter 2 kali untuk mengakhiri. Setelah terbentuk objek hasil dari pedit, baru kita bisa menggunakan perintah extrude atau menggambar gambar 3 dimensi ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ya.
Nah, misalkan nih saya mau menggambar bentuk seperti ini ya. Kemudian pakai busur. Add ya, misalkan 3 point ya. Klik, terus di sini klik, terus di sini klik ya. Nah, sudah jadi. Nah, ini kan masih sendiri ya garisnya, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri ya. Nah, bagaimana supaya jadi satu kesatuan? Nah, itu kita gunakan perintah edit tadi ya. Jadi kita ketikkan di sini edit. Nah, ini kita disuruh milih objeknya itu ya. Objeknya misalkan saya pilih yang ini tadi, klik. Nah, terus kita ketikkan lagi di sini yes ya. Nah, terus tadi apa? Kita ketik J atau join ya. Nah, select objeknya ya. Semua objek yang mau dijadikan satu kesatuan ya, atau union. Nah, kalau sudah, kita enter 2 kali. Nah, kita coba apakah ini benar-benar satu kesatuan. Nah, ya kan, satu kesatuan. Tadi kan terpisah ya. Nah, baru setelah ini kita bisa membuat gambar ini menjadi gambar 3 dimensi. Itu kita coba ya. Gunakan extrude, klik, enter. Nah, misalkan defaultnya ini 600. Nah, kalau kita tidak mengubah tapernya, langsung aja kita enter ya. Ini kan nilainya 600 ya. Langsung kita enter aja. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, jadi ya. Nah, nanti posisi gambar ini bisa ini isometrik, ini bisa kita ubah-ubah ya tampilannya ya. Nah, untuk nyampe seperti ini. Nah, itu mengenai perintah tambahan di extrude ya. Nah, nanti tugasnya yaitu membuat gambar seperti ini dijadikan gambar 3 dimensi ya. Jadi extrude-nya ini kekecilin ya. Jadi kalau kekecilin nanti silakan ditambah nilainya, misalkan 500, ini 5, ini kekecilin. Nah, ini ukurannya, garisnya ya silakan nanti dikerjakan. Oke, untuk materi hari ini sekian dulu ya. Kita ketemu minggu depan. Oke, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.